Selamat pagi semuanya. Eee, Kelihatan wajah-wajah serius belajar Bible ya. Mukanya muka-muka serius semua nih para eee, calon-calon wisudawan, luar biasa. Oke, pagi hari ini, saya akan, bicara di akhir sebelum wisuda. Lebih dari semua yang kita bisa pelajari, menurut saya yang paling penting adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Amen. Sia-sia kita belajar teologi kalau kita nggak punya kasih. Karena sebenarnya dasar dari semua yang kita pelajari, Yesus bilang dirangkum semua jadi satu, isinya cuma dua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yang setuju bilang amin. Kasih dong fire-nya, love-nya ya. Oke, saya ingin bagiin sederhana saja apa bukti kita mengasihi Allah. Mari kita periksa masing-masing. Apa bukti kita mengasihi Allah? Saya nggak siapin PPT karena saya mau screen-nya tetap seperti ini, tapi Resa, admin kami akan bantu untuk tulis di chat ya. Oke. Yang pertama bukti kita mengasihi Allah adalah kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kita hidup melakukan firman Tuhan, bahasa mudahnya. Kalau kita hanya mempelajari teologi tanpa menghidupi, kita akan jadi orang Farisi. Amin. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang memakai firman Tuhan untuk menilai dan menghakimi orang lain, tapi diri sendiri tidak menghidupi dan bahkan tidak jadi saksi. Yohanes 14 ayat 15 berkata gini, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ternyata sederhana sekali. Yesus ajarkan kalau kamu benar-benar mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya sama seperti orang tua ya, bilang sama anaknya, kalau kamu sayang mama, kamu akan dengar mama gitu. Nah kalau kita benar-benar mengasihi Allah, kita akan melakukan firman-Nya. Dan bukannya kita melakukan firman Allah supaya dia mengasihi kita. Ini hati-hati nih konsepnya. Kita melakukan firman Allah karena kita mengasihi Allah. Bukan kita melakukan firman Allah supaya Tuhan mengasihi kita, enggak gitu. Karena kita tahu bahwa Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan waktu kita masih berdosa. Jadi nggak ada satupun yang kita bisa lakukan untuk menambah kasihnya kepada kita. Kita melakukan firman Allah karena kita mengasihi Dia. Waktu kita dating dengan seseorang, kita ingin ambil hatinya, kita ingin menyenangkan dia, kita biasanya tanya, "Kamu mau apa? Kamu suka apa? Kamu suka aku gimana?" Kita pengen tahu, apa sih yang bisa membuat dia, senang. Kurang lebih gitu sama Tuhan. Kita pengen Tuhan, happy, Tuhan, tahu bahwa kita mengasihi Dia ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Saya menemukan titik balik dalam kekristenan saya ketika saya melihat hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang saya kenal, yang tahu firman banyak, menjadi pengajar di waktu itu kami belajar Alkitab ya. Tapi saya tidak lihat mereka menghidupi. Saya tidak lihat mereka punya kasih. Lalu ketika saya menjadi kecewa dengan mereka seperti kebanyakan orang Kristen, saya belajar begini, lebih baik saya menghidupi apa yang saya ketahui meski sedikit daripada saya tahu banyak dan tidak menghidupinya sama sekali. Titik balik saya di dalam kekristenan adalah saya belajar begini, Tuhan, saya pengen belajar firman itu untuk saya hidupi. Jadi saya lakukan satu persatu. Saya coba, oke, saya mau seperti ini. Tuhan kasih ujian, saya disakiti orang, lalu saya belajar lakukan, saya mengampuni. Waktu saya dicaci maki, saya belajar memberkati. Saya coba hidupi satu persatu, hidupi satu persatu. Kita nggak perlu tahu banyak untuk bisa melakukan banyak. Sebenarnya dimulai dari belajar setia dalam apapun yang kita pelajari sedikit demi sedikit. Kalau kita mengasihi Allah, sebenarnya tandanya sederhana, kita menghidupi firman-Nya. Firman Allah adalah fondasi hidup kita.
menjadi dasar pertimbangan dalam hati kita. Waktu kita mau ambil keputusan, waktu kita memperlakukan orang lain, untuk apapun yang kita mau lakukan dalam hidup ini. Dasar dari pertimbangan hati kita haruslah firman Allah. Menghidupi firman sebenarnya begini. Waktu kita merespon, waktu kita ingin membuat keputusan, apa yang menjadi dasar pertimbangan, pegangan hidup, pedoman hidup, dasar kebenaran kita, yang hakiki, haruslah firman Allah. Firman Allah adalah fondasi hidup kita. Tetapi kasih haruslah menjadi fondasi dalam hubungan kita dengan sesama. Nah, kebanyakan orang menggunakan firman Tuhan untuk menilai hidup orang lain. Kebanyakan orang menggunakan firman bukannya menjadi dasar kebenaran dan kehidupannya sendiri, tetapi memakai firman untuk menghakimi dan menilai hidup orang lain. Nah, harusnya kita belajar gini, bahwa firman Allah adalah fondasi hidup kita. Tapi hal kedua yang saya ingin bagikan, bukti kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat ke-7 berkata gini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya lompat di ayat ke-12 dibilang gini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saya akhiri dengan ayat 20 dan 21 dikatakan gini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, saya ingin akhiri dengan ini. Kedewasaan rohani dan kesuksesan kita dalam mengikut Tuhan tidak dilihat dari kehebatan kita dalam pelayanan. Oh, kita diurapi untuk kesembuhan. Oh, kita dipakai Tuhan dalam nubuatan. Oh, jemaat kita banyak. Oh, kita dipakai Tuhan untuk ngusir setan. Enggak itu. Kita tahu itu kan, Matius 7 ayat 21 sampai 23 ajarkan itu bahwa kesuksesan kita di mata Allah bukanlah seberapa hebat pemakaiannya dalam hidup kita, tapi dilihat dari seberapa banyak firman yang kita lakukan dan apakah hidup kita jadi saksi Tuhan. Kesuksesan kita dalam mengikut Tuhan tidak diukur dari seberapa lama kita sudah mengikut Tuhan, sudah berapa banyak follower kita di Instagram. Tidak dilihat dari seberapa kita hafal firman Tuhan. Sorry, ini kok ada suara-suara? Sebentar. Admin boleh mute? Sudah, Bu. Sorry, saya pikir ada yang info saya, suara saya nggak kedengeran. Admin bisa mute? Dari kantor ini suaranya masuk. Sudah, Mbak. Sudah. Oke. Jadi lost. Ngomong apa tadi aku? Kedewasaan rohani dan kesuksesan kita dalam mengikut Tuhan tidak dilihat dari kehebatan kita di pelayanan, tidak dilihat dari seberapa lama kita mengikut Tuhan. Ada orang-orang tuh yang kalau khotbah bangga. Saya sudah melayani 30 tahun, saya sudah kenal Tuhan 25 tahun. Nggak dilihat dari itu lagi. Seberapa banyak follower kita di Instagram, seberapa banyak kita hafal firman Tuhan. Ada orang-orang tuh yang bangga, dia hafal ayat banyak. Seberapa banyak pengetahuan dia tentang firman Tuhan. Dan seberapa banyak kita sudah memberi buat pekerjaan Tuhan. Ternyata kesuksesan itu nggak dikode situ. Karena kita tahu di 1 Korintus 13 ayat 1-3 dibilang gini. Kita baca sama-sama yuk.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Coba lihat ayat ini. Sekalipun kita berbahasa roh, sekalipun kita bisa bahasa malaikat, keren nggak? Kalau kita nggak punya kasih, kita tuh seperti tong kosong yang nyaring bunyinya, ngomong kosong. Kemudian dikatakan, sekalipun kita punya karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki pengetahuan, memiliki iman untuk memindahkan gunung, luar biasa nggak? Bisa nyembuhin orang sakit, bisa bernubuat, bisa ngusir setan. Tapi kalau kita nggak punya kasih, dikatakan firman Tuhan, kita sama sekali nggak berguna. Ayat yang ketiga dibilang gini, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow. Yang artinya gini, sekalipun kita sudah banyak nabur buat pekerjaan Tuhan, jual rumah buat pekerjaan Tuhan, jual mobil buat pekerjaan Tuhan, apapun yang kita lakukan, yang kita pikir kita kasih buat Tuhan, sampai bakar diri buat Tuhan, kasarnya itu. Tapi kalau kita lakukan semuanya itu tanpa kasih, nggak ada gunanya. Saya akan akhiri dengan 3 poin ini. Yang pertama, jangan menjadi sombong rohani dan memakai firman Tuhan untuk menghakimi. Yang kedua, jangan belajar firman untuk mengajar orang, tapi belajar firman untuk menghidupi dan menjadikan hidup kita teladan bagi banyak orang. Yang ketiga, jangan belajar firman supaya dipakai Tuhan dan dikenal orang, tapi belajar firman untuk mengerti kehendak Tuhan. Mengerti, katakan amin. Saya akan minta admin untuk copy paste ini kepada Anda semua supaya Anda renungkan lagi, karena bahaya dari orang yang suka belajar firman, mendalami kebenaran firman, bahkan sampai sejarah-sejarah yang sebenarnya dikupas oleh manusia, bahayanya adalah menjadi Farisi. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang justru mencela dan mereka gagal mengasihi. Jangan sampai program Bible Study ini melahirkan orang-orang Farisi. Tapi saya berdoa, program Bible Study ini melahirkan orang-orang yang mengerti firman Tuhan, karena mereka rindu mengerti kehendak Tuhan. Mereka mengerti firman Tuhan bukan untuk sok ngajarin orang, tapi mereka mengerti firman untuk menghidupi firman dan jadi teladan bagi banyak orang. Mereka belajar firman bukan menjadi sombong rohani dan memakai firman Tuhan untuk menghakimi, tapi mengerti firman Tuhan dan belajar mengasihi. Yang mau katakan amin. Saya akhiri. Jangan kejar pemakaian Tuhan, tapi mari cari kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan. Sekalipun kehendak Tuhan bagi kamu bukanlah berada di tempat yang kamu inginkan, bukanlah tempat yang dihargai orang, tapi tempat-tempat yang sulit. Tapi asalkan kamu tetap berada dalam kehendak Tuhan, saya mau katakan gini, kasih karunia-Nya pasti memampukan kamu, dan kemurahannya pasti akan menyertai hidupmu. Bahkan gini, kalau kamu taat melakukan kehendak Tuhan, peninggian akan datang dari Tuhan. Belajar firman bukan untuk mencari pemakaian Tuhan, tapi untuk mengejar perkenanan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang agree dengan firman Tuhan, kasih fire-fire sedikit. Saya akan minta admin untuk share ke semuanya. Saya berdoa agar apa yang sudah dipelajari di Bible Study ini bisa jadi berkat dan terus jadi saksi Tuhan kemanapun kau pergi. Beritakan Injil, menangkan jiwa-jiwa buat kerajaan sorga. Jadilah pengerja yang setia, karena tuaian banyak, pengerja sedikit. Yang mau ikut melayani, katakan amin. Tuhan berkati, selamat buat semuanya. Tuhan berkati ya. Terima kasih Pastor Heni. Untuk sesi selanjutnya diserahkan kepada Pak Ian untuk prosesi wisuda kita. Silakan Pak Ian.
Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih kepada Pastor Henny yang sudah memberikan firman Tuhan. Sekarang saya akan melakukan prosesi wisuda. Jadi pertama kita akan panggil 17 yang sudah lulus. Selamat hari ini. Tolong nyalain kamera. Nanti dari sana ada tim kita yang akan mengupload ijazahnya. Jadi kita akan melakukan prosesi ini secara virtual ya. Harapan kita nanti setelah kelas yang tahun depan, kelas yang lebih advance, kita akan melakukan saya akan minta izin untuk melakukan pemberian wisuda ini offline ya di tempat IJI. Ya, itu pasti seru. Oke, sekarang saya akan panggil satu-satu. Para admin sudah siap ya? Sudah Pak. Untuk kesaksian dulu atau langsung prosesi ya? Prosesi dulu aja, nanti habis Baik. ini baru kita kesaksian ya. Kita pilih. Saya sudah memilih 3 yang lulus yang dengan jawaban terbaik. Nanti saya akan minta untuk kesaksian. Oke, Ade Octavia. Ya, Ade Octavia nanti akan diupload ijazahnya, lalu stay di kamera nanti akan di screenshot ya. Oke, senyum ya, saya screenshot bentar. Oke, sorry sekali lagi. Oke, kita foto dulu ya, Kak Ade ya. Oke, 1, 2, 3. Silakan, Ayan. Oke, berikutnya Victoria Waningsih Sitepu. Sebentar, Victoria. Nanti untuk sertifikatnya nanti saya akan bagikan ya Bapak Ibu ya di Google Drive, jadi silakan di-download sendiri. Victoria, oke, foto dulu Kak. 1, 2, 3. Ya. Selamat Kak Victoria, Kak Ade. Selamat Victoria. Yang berikutnya Sabila Nurul Fasya. Sepertinya kelempar. Oh, ada. Oke, Fasya. Oke, foto dulu sebentar ya, Kak. 1, 2, 3. Selamat, Kak Sabila. Kak Fasya ya. Nuraya Haryati. Kak Nuraya, silakan, Kak. Oke, siap. Foto dulu sebentar. 1, 2, 3. Selamat, Kak Nuraya. Lasmawati Butar. Oke, Kak Lasma silakan. Oke, siap. Foto dulu sebentar ya, Kak. 1, 2, 3. Oke, selamat Kak Lasma. Erika ST. Erika ST. Oke, siap. Foto dulu ya, Kak. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, selamat Kak Erika. Wilda Ellen Pangabean.
Pak Ian, Ike kelewat Pak Ian. Oh, sorry. Ike Kurniawati Wijaya. Bentar ya. Ini, nah, oke. 1, 2, 3. Sudah, selamat kakak-kakak semuanya. Wilda Ellen Pangabean. Oke, siap. Foto dulu ya, Kak. Sebentar. 1, 2, 3. Selamat, Kak Wilda. Ya, Silakan, Pak. Maria Susanti Ganadi. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, silakan, Pak. Tejo Novi Rahayu. Oh, Kak Maria, bentar. Sorry, Pak. Oh, Kak Maria bisa sekali lagi, Kak. Sorry. Civivi bisa pin sebentar lagi, Kak Udah, Maria? sudah. Oke, bentar. 1, 2, 3. Oke, silakan Pak Yan. Tejo Novi Rahayu. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Selamat, Kak Novi. Oke, Silakan. Andrew Purnama. Salah. Andrew Purnama ya? Iya, benar. Andrew Purnama. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Selamat, Kak Andrew. Efran Harefa. Oke, foto dulu ya, Kak. 1, 2, 3. Selamat, Kak Ervan. Wiwit Deborah Pangabean. Oke, 1, 2, 3. Oke. Selamat, Kak Wiwit. Fitria Purnawati. Kak Fitria, oke. Foto dulu ya, Kak. 1, 2, 3. Selamat, Kak Fitria. Sylvia Susanto. Oke, foto dulu bentar kan. 1, 2, 3. Ya, selamat Kak Sylvia. Bisa sekali lagi Kak Sylvia, sorry. GPV bisa pin sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, selamat Kak Sylvia. Alfa RM Lao. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Selamat Kak Alfa. Oke, ini yang terakhir ya, nggak ada yang kelewat ya. Iya, nggak ada Pak. Oke, selamat kepada teman-teman yang sudah menerima ijazah. Semoga bisa makin giat melayani tubuh Kristus. Sekarang saya akan memanggil 3 orang yang telah para pengajar kami pilih untuk kesaksian ya, karena dari jawabannya sangat baik dan juga pengertian firman Tuhannya sangat baik, dan juga ada beberapa kesaksian yang saya rasa akan memberkati kita sesama jika dibagikan. Saya panggil yang pertama Ibu Victoria Waningsih Sitepu. Oke, ini langsung kesaksian ya Kak ya? Iya, langsung aja. Apa yang didapat dari Bible Study selama ini, pengalaman pribadi sama Tuhan, dan lain-lain.
Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya mau ngasih tahu pengalaman saya ikut Bible Study itu sangat luar biasa. Yang pertama itu saya semakin memahami kebenaran firman Tuhan karena memang dikupas tuntas secara detail, konteks, latar belakang dan lain sebagainya. Jadi itu menambah pemahaman sehingga nggak ada tidak salah ketika kita melihat sebuah perikop lalu menginterpretasikannya di dalam kehidupan. Terus yang perubahan setelah ikut Bible Study itu kayak lebih ke diri sendiri sih, kayak lebih efeknya semakin luar biasa. Kayak yang tadi Ibu Heni bilang bahwa firman yang sudah saya dapat, saya nggak untuk menghakimi, tetapi kembali ke diri saya ketika misalnya menghadapi permasalahan atau apapun, saya lebih melihat, mengoreksi diri saya, apakah yang saya buat itu sudah berkenan kepada Tuhan atau belum gitu. Apa saya sudah melakukan firman Tuhan atau belum, kayak gitu. Jadi kayak lebih ke efek diri sendiri untuk lebih mengoreksi, untuk jadi lebih positif dan lebih baik. Nah, untuk harapan-harapan ke depan di Bible Study, harapannya supaya ya Bible Study tetap diadakan, tetap dilakukan, karena memang ini sangat berguna banget. Selain untuk menambah pengetahuan, juga itu untuk membuat diri kita semakin melihat bagaimana firman Tuhan itu sesungguh-sungguhnya, dan harapannya juga melalui Bible Study ini hidup kita bisa berdampak bagi orang lain. Itu Kak, terima kasih. Ya, Victoria, terima kasih atas kesaksiannya. Yang kedua terpilih juga kesaksian dan jawabannya sangat baik, dan ini nggak dipanggil karena ranking ya. Pak Andrew Purnama, silakan. Saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit. Ya, Shalom, terima kasih Pak Yan Syarif, Bu Vivi, Karesa, juga ada Bu Heri Kristianus ya. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Saya mau menceritakan sedikit pengalaman kehidupan saya ya. Jadi saya memang terlahir dari keluarga yang kurang lengkap, dalam artian papa mama saya tuh mengalami divorce di saat saya umur 4 tahun. Gitu. Jadi hal itu yang menyebabkan saya tuh tumbuh menjadi seorang anak yang kekurangan perhatian, kekurangan kasih gitu. Nah, di situ saya banyak mencari kasih tersebut itu dalam bentuk perhatian, pengakuan, penghargaan dan lain-lainnya itu dari luar sana gitu. Nah, sampai saatnya saya saat SMP itu saya mulai terjebak ke dunia gelap gitu. Jadi saya sempat mempelajari perdukunan dan lain sebagainya gitu. Itu sampai saya SMA, dan tapi Tuhan tuh sangat baik gitu. Waktu itu saya diselamatkan dan akhirnya saya terima Tuhan sebagai juru selamat saya gitu. Lalu sampai saat ini Tuhan izinkan saya untuk ikut Bible Study ini juga. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan, dan saya menyadari bahwa saya itu tidak boleh menyalahkan masa lalu ataupun juga menggunakan masa lalu sebagai alasan untuk saya tidak berkembang dalam Tuhan, ataupun juga saya juga berlaku sesuatu yang buruk dan menyalahkan masa lalu gitu. Nah, beberapa hal yang memang saya dapetin yang saat ini melekat dalam kehidupan saya setelah saya mengikuti Bible Study ini, yaitu yang pertama, waktu itu yang Bu Vivi pernah omongin ya, waktu pas perihal Bible Study tentang doa, kalau nggak salah, itu Bu Vivi pernah ada satu kata-kata kurang lebih begini, satu-satunya cara untuk menang atas pencobaan adalah dengan menundukkan diri kita kepada Tuhan. Nah, itu di situ saya cukup jadi rema dalam kehidupan saya, karena beberapa kali saya jatuh ke dalam pencobaan ataupun juga saya menghadapi suatu masalah itu, balik lagi kata-kata itu yang selalu ada di benak saya gitu ya. Terima kasih kepada Bu Vivi juga. Dan yang kedua juga, saya menyadari betul ketika saya sudah menyelesaikan Bible Study ini, bahwa there is no reason, nggak ada alasan kita untuk berlaku sesuatu yang buruk dan menyalahkan masa lalu atau keadaan atau situasi gitu. Sesungguhnya Tuhan itu sudah memenuhi hati kita dengan kasih
gitu. Dan respon adalah pilihan hidup kita gitu. Jadi kalau kita memang berbuat bad things gitu, sesuatu kesalahan atau suatu dosa, itu bukan karena kesalahan di masa lalu atau bukan karena saya gara-gara orang tua saya bercerai nih saya jadi kayak begini, gara-gara si A nih kayak yang kita ambil gitu, sehingga membuat kita berlaku buruk gitu. Jadi di situ saya mempelajari bahwa saya harus stop untuk menyalahkan masa lalu saya harus stop untuk menyalahkan hal-hal yang bukan seharusnya disalahkan, tapi saya akan memperbaiki diri saya dan menyerahkan hidup saya sama Tuhan, dan juga saya menundukkan diri kepada Allah, karena itu satu-satunya cara kita untuk menang atas pencobaan. Harapan saya ke depannya untuk Bible Study ini, ya saya harap lebih banyak lagi orang-orang yang seperti saya, gitu, yang mungkin kurang info mengenai Bible, mengenai Alkitab, dan bisa mempelajari di sini, yang saya rasa di Bible Study IC ini cukup lengkap ya, justru paling lengkap malah dari antara yang lain-lain gitu. Nah, saya harap ini semua menjadi berkat bagi banyak orang, dan terima kasih juga kepada tim ICI dan seluruhnya sudah boleh saya untuk kesekian dan juga ikut di Bible Study ini sampai saat ini kita mengalami graduation ya gitu. Terima kasih sekalian, terima kasih. Thank you Andrew. Terima kasih juga untuk masukan-masukannya bikin para pengajar Bible Study jadi tambah semangat. Nah, berikutnya saya panggil, dan ini yang terakhir ya kesaksiannya, Pak Efran H. Reva. Silakan. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Efran Hareva, berdomisili di Batam. Saya, puji Tuhan juga setelah menyelesaikan Bible Study selama 1 tahun penuh. Bukan suatu kebetulan juga, itu semua pasti karena kemurahan Tuhan dan kehebatan Tuhan saya boleh bisa melewatinya sampai hari ini. Pengalaman di Bible Study ya, untuk kehidupan saya pribadi, puji Tuhan, banyak sekali yang saya dapatkan di Bible Study ini, terutama dalam pengalaman kehidupan, yang mana saya termasuk adalah orang yang baru berkeluarga, begitu juga. Dan saya dapat banyak juga pelajaran di dalam Bible Study, bagaimana menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, belajar menjadi kepala keluarga yang bijaksana, yang mana dalam kehidupan saya di masa lalu, orang tua saya mungkin ya mereka berdua sering dulunya bertengkar gitu kan di depan anak-anak. Ya, itu menjadi pengalaman saya juga, dan saya dapatkan di Bible Study bagaimana saya ke depannya kehidupan saya untuk keluarga saya menjadi lebih baik, sehingga keluarga kami ataupun nantinya anak saya bertumbuh menjadi anak yang hebat, anak yang memiliki mental yang kuat. Itu akan saya terapkan dalam kehidupan saya di rumah tangga saya, dan juga saya rindu juga membangun mesbah keluarga yang mana di dalam Bible Study juga telah diajarkan bagi kita semua. Itu yang ingin saya terapkan di keluarga kecil kami nantinya. Perubahan yang setelah saya mengikuti Bible Study, yang mana saya di masa lalu orang yang gak pernah membaca Alkitab ataupun ya hanya di gereja aja lah, puji Tuhan. Perubahan setelah saya mengikuti Bible Study, dalam 1 tahun kalender, puji Tuhan saya telah selesai membaca dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu juga pasti bertolongan tangan Tuhan juga dalam kehidupan saya. Dan di tahun ini juga saya ingin, ataupun sudah saya mulai, yang mana juga dari Bible Study juga saya dapatkan untuk membaca Alkitab itu sejarah dari kronologi, dan sudah mulai saya jalankan sudah sejak bulan Januari, dan mudah-mudahan Tuhan membantu saya dapat melaksanakannya sampai akhir tahun nantinya. Dan harapan saya dan apa yang mau saya bagikan ke depan, yang mana bukan suatu kebetulan juga, yang mana di domisili saya bergereja di Metodis,
Dan saat ini di dekat rumah saya ataupun di domisili kami dibangun pos pelayanan yang sudah berdiri. Itu pasti juga Tuhan telah menyiapkan saya juga dan teman-teman saya juga untuk membuat ataupun membangun mesbah di tempat itu dan menjangkau banyak-banyak jiwa nantinya. Di tempat itu kami juga mohon doakan agar kiranya pos kami nanti bertumbuh, dan juga harapan saya ke depannya saya tetap bisa menjadi terang bisa sama bagi sesama dan dapat terus menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya sehingga menjadi power bagi orang ataupun kehidupannya untuk tetap semangat dan mengandalkan Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih kepada para 3 peserta yang sudah memberi kesaksian. Luar biasa banget kesaksiannya. Ya, saya sebagai salah satu yang suka sharing di Bible Study juga merasa bersyukur banget ya, karena kalau kita selama ini cuman offline, karena dengan offline kita cuman bisa ngomongnya sama laptop. Ketika tahu bahwa di belakang online ini ada jiwa-jiwa yang merasa terdampak dan juga mendapat rema dari apa yang kita bagikan. Tadi disebut beberapa itu kita sungguh terharu dan luar biasa banget. Saya ucapkan selamat kepada para yang lulus. Semoga bisa menjadi bagian dari tubuh Kristus untuk menuai jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan dan kebenaran yang diajarkan di Bible Study ini bisa menjadi bekal ya untuk hidup kita. Karena di luar sana juga banyak pengajaran-pengajaran yang mungkin nggak tepat dan kita pun nggak menganggap diri yang paling benar. Karena apapun yang benar nanti suatu hari kita cuma tahu ketika kita bertemu dengan Tuhan. Di pengalaman saya belajar Alkitab begitu lama, tambah lama pun sebenarnya setiap denominasi ada benernya. Makanya kenapa mereka sangat berpegang teguh kepada doktrin mereka. Nah, jadi harapan saya di tahun depan kita akan mendapatkan pengajar-pengajar yang beberapa saya udah uji, dari hidupnya juga bagus, dari pengajaran juga luar biasa, dan dari sekolah-sekolahnya pun sekolah-sekolah terpilih. Nah, jadi dari sana kita bisa lihat view-view mereka apa, karena di level di 2 tahun ini yang sudah ikut lulus cukup banyak. Jadi kalau kita ajarkan ulang lagi basic-basic Kristen, saya rasa itu sudah cukup banyak di Alkitab, di khotbah, dan juga di YouTube itu ada. Nah, jadi saya harap nanti kita bisa datangkan sumber-sumber yang justru kadang itu diundang ke universitas. Saya percaya murid-murid dan teman-teman di Bible Study sudah cukup dari segi fondasi dan pengetahuan untuk bisa belajar ke hal-hal yang lebih dalam lagi. Oke, terima kasih. Selama setahun ini nanti kita bertemu lagi 2 minggu lagi di tahun pelajaran yang baru. Ya, terima kasih teman-teman.